Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di mata kuliah Agribis Pangan dan Non-Pangan. Dalam video kali ini, saya akan mencoba untuk membahas topik agribisnis pangan, yaitu sapi potong. Oke, disimak terus ya. Ya, kalian pasti sudah paham sapi potong, di mana produk utamanya itu adalah daging, di mana daging ini merupakan sumber protein yang bisa dikonsumsi oleh manusia. Nah, selain sapi pun itu juga ada hewan yang bisa menjadi sumber protein, yang mana seperti ayam, ikan, kemudian domba. Nah, ini menjadi sumber protein yang bisa dikonsumsi. Nah, sekarang kita coba bahas dulu bagaimana kondisi existing dari sapi potong di Indonesia, di mana dari segi populasi, kemudian produksinya, dan juga konsumsinya itu seperti apa. Sekarang saya mulai dulu dari kebutuhannya dulu. Dari kebutuhan daging sapi nasional, kalau misalkan dilihat dari data di BPS, tahun 2019 ini mencapai 683.000 ton per tahun. Jadi kebutuhan atau konsumsi dari masyarakat Indonesia untuk daging sapi itu sekitar 683.000 ton per tahunnya. Sedangkan kalau kita melihat produksi dari sapi potong dari daging yang dihasilkan, nah itu hanya sekitar 390.000 ton per tahun. Nah, di mana dari data tersebut itu bisa menunjukkan bahwa ya produksi daging sapi ini masih hanya bisa memenuhi tidak sampai 50%, seperti itu. Jadi sangat banyak sekali kurangnya untuk bisa memenuhi konsumsi atau kebutuhan di Indonesia. Akhirnya Indonesia harus bisa memutuskan bahwa kebijakan yang dikeluarkan itu adalah dengan impor, di mana impor ini bisa dari India, kemudian Australia, New Zealand, ini untuk bisa memenuhi kebutuhan dari masyarakat Indonesia. Nah, kalau misalkan dilihat dari populasi untuk peternakan sapi potong, ini paling banyak atau produsen yang paling banyak itu ada di Jawa Timur, kemudian di Jawa Tengah, dan juga di Jawa Barat. Sekarang kita melihat dari konsumsinya. Dari konsumsi ini digunakan untuk apa aja sih? Kayak gitu. Jadi ya seperti yang kita tahu, kalau misalkan di industri ya berarti olahan seperti abon, kemudian frozen. Kemudian kalau misalkan dikonsumsi hari-hari, ini biasanya daging sapi segar. Nah, itu semua yang mana itu menjadi kebutuhan dari masyarakat Indonesia. Nah, jika kita melihat dari segi impor, di mana Indonesia sendiri ini mengimpor dari beberapa negara, di mana untuk negara pengimpor peringkat pertama itu adalah India, dengan sekitar 50% dari jumlah total sapi ataupun daging sapi impor, itu berasal dari India. Kemudian ada dari Australia, kemudian dari Amerika Serikat, New Zealand, itu juga Indonesia mengimpor dari New Zealand. Nah, kalau kita melihat Indonesia ini masih mengimpor sapi ataupun daging sapi, itu kenapa sih? Ya salah satunya adalah permasalahannya ya pasokan atau produsen di Indonesia ini kurang untuk bisa memenuhi kebutuhan di Indonesia. Permasalahannya juga itu karena peternak sapi di Indonesia ini kebanyakan itu masih bukan usaha serius, jadi masih sambilan. Jadi kalau misalkan kita lihat sendiri juga di sebagian kecil di Madura, itu ya orang hanya ini sebagai harta kayak gitu. Jadi tidak diperjualbelikan untuk sapinya, untuk hewan ternaknya. Nah, ini juga akhirnya menghambat pasokan dari sapi ataupun daging sapi di Indonesia. Sedangkan untuk kebutuhan sendiri itu terus-menerus dibutuhkan atau harus bisa terpenuhi kebutuhan dari daging sapi di Indonesia. Contohnya saja seperti hari raya ataupun hari raya kurban ataupun Ramadan. Nah, itu adalah tinggi-tingginya untuk permintaan daging sapi.
Nah, Indonesia sendiri ini untuk tahun 2021 ini masih akan mengimpor, di mana data terakhir itu adalah Indonesia masih mengimpor 500.000 sapi dan juga 185.000 ton daging sapi itu untuk tahun 2021, di mana untuk menyambut Ramadan, di mana kebutuhan ini juga semakin meningkat. Nah, ini adalah pola distribusi dari perdagangan daging sapi di Indonesia, di mana ada 2 pola distribusi, yaitu daging sapi yang berasal dari dalam negeri dan juga yang kedua itu dari luar negeri atau impor. Di mana untuk pola yang pertama itu dari produsen dalam negeri, kemudian mengarah ke pedagang grosir, di mana pedagang grosir ini bisa seperti agen, distributor. Nah, kemudian dari pedagang grosir tersebut itu diarahkan ke pedagang eceran. Pedagang eceran ini bisa seperti pasar, supermarket, swalayan. Nah, itu adalah contoh dari pedagang eceran. Nah, dari pedagang eceran ini baru diarahkan ke konsumen akhir, di mana konsumen akhir ini ya seperti rumah tangga, kemudian industri pengolahan, kemudian UMKM, pemerintahan, ataupun ya seperti kegiatan usaha lainnya. Nah, untuk pola distribusi yang kedua, di mana ini untuk pasokan daging sapinya itu berasal dari luar negeri atau impor, di mana bekerja sama juga dengan importir di Indonesia. Nah, daging yang dari luar negeri ini diimpor oleh importir di Indonesia, kemudian dari importir ini langsung mengarah ke pedagang eceran. Jadi seperti supermarket ataupun swalayan. Nah, dari supermarket atau swalayan atau pedagang eceran ini baru diarahkan ke konsumen akhir. Nah, dalam distribusi perdagangan daging sapi di Indonesia ini juga berpengaruh kepada harga dari daging sapi itu sendiri. Di mana kita tahu daging sapi ini sangat tinggi harganya, padahal untuk permintaan pun untuk rumah tangga ini masih jauh dari negara-negara lainnya atau negara tetangga kita. Untuk konsumsi protein sendiri di Indonesia ini per kapitanya itu sangat jauh, sangat kecil sekali. Namun ini, mengapa harga dari daging sapi ini sangat tinggi, itu juga bisa disebabkan dari panjangnya rantai atau distribusi perdagangan sapi di Indonesia. Nah, dari panjangnya rantai distribusi ini, Indonesia ini juga sudah, ada beberapa program ataupun terobosan yang sudah dilakukan oleh Indonesia, seperti operasi pasar, yang mana itu harganya lebih murah dari, eee, lainnya. Kemudian ada juga, Indonesia ini bekerja sama dengan koperasi-koperasi, yang mana koperasi tersebut ini langsung mengambil pasokan daging dari feedlotter atau dari penggemukan, yang mana langsung diarahkan ke konsumen akhir, jadi tanpa ada, distribusi yang panjang. Kemudian juga ada kapal ternak, yang mana ini juga, eee, diharapkan untuk bisa menjadi stimulus untuk produsen-produsen, atau peternak sapi di Indonesia, yang mana akhirnya bisa mengarahkan ke, rantai, distribusi yang efektif. Yang mana bisa, mengarahkan ke stabilitas harga daging sapi, ini juga bisa lebih terjangkau untuk masyarakat Indonesia, dan juga bisa juga mensejahterakan dari peternaknya. Di mana, ya beberapa permasalahan dari pasokan daging sapi Indonesia sendiri itu juga itu karena dari ya, sapi sendiri ini, kebanyakan masyarakat atau peternak ini masih dijadikan sebagai harta, di mana itu tidak diperjualbelikan atau diusahakan secara serius. Di mana masih menjadikan, itu sebagai usaha sambilan, yang mana akhirnya pasokan dari daging sapi itu sendiri itu juga terhambat, padahal ya kita tahu sendiri kebutuhannya sangat banyak. Nah, ini adalah beberapa produk turunan dari sapi potong.
di mana untuk produk utamanya itu adalah menghasilkan daging, yaitu daging sapi. Ini bisa juga dijadikan daging segar, kemudian frozen, serta olahan. Di mana kalau segar ataupun frozen ini biasanya langsung mengarah ke konsumen, langsung dikonsumsi. Kalau misalkan daging olahan, ya ini bisa dijadikan apa saja. Seperti yang kalian suka, bakso, kemudian sosis, kemudian dendeng, yaitu adalah beberapa contoh dari olahan daging sapi. Kemudian untuk kulit sapinya sendiri, ini bisa dijadikan kerajinan dan juga camilan, di mana kalau kerupuk kulit ataupun ramba ini dijadikan camilan, ada juga dijadikan kerajinan, ataupun juga untuk kulit sapi itu dijadikan ini beduk beduk kalau di masjid. Nah, itu biasanya dari kulit sapi juga. Nah, kalau dari lemaknya. Nah, kalau lemaknya ini bisa dijadikan mentega. Kemudian kalau tulang sapinya ini juga bisa dijadikan untuk industri farmasi, dibutuhkan oleh industri farmasi, ataupun kalau misalkan dari serbuknya ini bisa juga dijadikan keramik. Kemudian kalau dari kotoran sapinya ini dijadikan pupuk organik. Nah, ini tadi yang sudah sempat saya singgung, di mana salah satu permasalahan di Indonesia yaitu tingkat konsumsi daging sapi di Indonesia yang rendah. Tadi saya sempat singgung kenapa sih harganya rendah padahal tingkat konsumsinya itu tinggi. Nah, contohnya tadi ya karena rantai distribusi. Kalau permasalahan ini adalah merupakan konsumsi dari masyarakat Indonesia, di mana tingkat konsumsi daging sapi di Indonesia itu sangat jauh sekali. Jadi, ya kalau misalkan saya bisa tanya ke kalian, kalian makan daging itu seminggu berapa kali sih? Jadi, kalau misalkan seminggu nih sepertinya bisa dihitung ya, atau terkadang bisa sebulan sekali, ataupun ya bisa beberapa bulan sekali itu makan daging. Jadi, tidak terlalu mengkonsumsi daging sapi. Ini juga didukung dengan data dari BPS, yaitu di Indonesia untuk konsumsi daging sapi untuk per orangnya itu adalah sekitar 2,56 kilo per orang per tahun. Jadi dalam 1 tahun rata-rata kalian itu makan daging setahun itu 2,56 kilo. Nah, itu jika dibandingkan dengan negara Amerika, Kuwait, Australia, ataupun negara lainnya. Nah, kalau misalkan dari data di negara Amerika sendiri, itu untuk konsumsi daging sapi, itu sekitar 120 kilogram per kapita per tahun. Nah, itu dibandingkan dengan, coba kita bandingkan dengan di Indonesia, yang mana dalam 1 tahun itu hanya sekitar 2 kilogram. Nah, jadi sangat jauh sekali. Nah, dibandingkan juga dengan Australia, kemudian dengan Bangladesh. Indonesia sendiri itu juga masih kalah dengan India, di mana di India ini untuk konsumsi daging sapinya ini sekitar 4 kilogram dalam setahun. Nah, ini akhirnya berakibat ke apa? Berakibat ke kekurangan protein, kemudian kecerdasan, itu juga berpengaruh ke masyarakat atau ke manusia dalam konsumsi daging sapi yang kurang. Nah, mengapa untuk konsumsi daging sapi di Indonesia ini rendah? Salah satunya adalah karena daya beli yang rendah, karena harga yang mahal, di mana bisa mencapai 120.000, ataupun kalau misalkan hari besar itu lebih tinggi untuk harganya. Kemudian dari preferensi makanan, ya mungkin dari harga yang mahal akhirnya mengarah ke daging ayam, di mana daging sapi ini sangat kalah jauh kalau misalkan dari harga dengan daging ayam. Kemudian dipengaruhi juga karena kepercayaan, karena ada beberapa kepercayaan yang mana kalau daging sapi ini adalah daging suci, hewan suci. Jadi tidak mengkonsumsi daging sapi. Nah, itu adalah beberapa faktor kenapa
mengapa konsumsi daging sapi di Indonesia itu rendah. Nah, permasalahan selanjutnya itu adalah peternak sapi ini kebanyakan tidak berorientasi ekonomi, di mana hanya dijadikan sambilan, jadi tidak diperjualbelikan secara serius. Dan juga peternak sapi ini biasanya hewan ternaknya atau sapinya ini hanya dijadikan harta, yang mana ketika mereka membutuhkan atau ketika mereka punya hajatan atau punya event itu sapinya baru dijual. Nah, kemudian ada permasalahan juga di mana peternak itu hanya memelihara, jadi tidak merawat dengan baik. Jadi ada perbedaan antara memelihara dan juga merawat ya. Jadi kalau memelihara ini ya cuma dikasih makan, dikasih minum, dikasih tempat. Nah, kalau misalkan merawat, ini ada beberapa treatment yang dilakukan oleh peternak untuk bisa menggemukkan sapi, yang mana kalau misalkan sapinya lebih berbobot beratnya, dipastikan akan lebih mahal untuk dijual. Nah, di sini beberapa peternak ini tidak mempunyai inovasi tersebut untuk bisa ya meningkatkan dari sapinya itu sendiri, bagi seperti produktivitasnya juga. Dan ini tidak ada inovasi dari peternak. Kemudian permasalahan selanjutnya yaitu ya tingginya harga dari daging sapi, di mana ada ketidakseimbangan antara pasokan dalam negeri dengan kebutuhan dalam negeri, yang mana akhirnya Indonesia mengharuskan untuk bisa impor daging sapi ataupun sapi. Nah, impor sapi ini pada awalnya itu hanya diperuntukkan untuk segmen tertentu, di mana seperti kualitas daging yang grade A, yang mana itu diarahkan ke supermarket, kemudian ke swalayan besar, dan juga ke industri, contohnya industri pengolahan, itu biasanya dari impor. Namun, beberapa tahun terakhir, untuk impor sendiri ini sudah bisa masuk ke pasar tradisional, yang mana itu akhirnya meresahkan peternak lokal atau pedagang sapi lokal, yang mana harganya pasti akan terbanting jauh. Dan ini akhirnya bisa merugikan dari pedagang daging sapi lokal. Dan juga Indonesia sendiri itu tidak hanya mengimpor sapi ataupun daging sapi. Ternyata Indonesia itu juga mengimpor jeroan dari sapi. Nah, kita bisa bayangkan bagaimana ya dampaknya ini ke masyarakat atau ke pedagang ataupun peternak sapi lokal. Nah, ini adalah studi kasus sapi di Madura, di mana kalian tahu sendiri, Madura mempunyai kekhasan tersendiri untuk sapi, yaitu salah satu keunggulannya dari daging sapi Madura itu adalah dagingnya yang lebih lembut atau seratnya itu lebih lembut jika dikonsumsi. Nah, kita tahu sendiri ataupun kalian yang juga mungkin berasal dari Madura, ini mayoritas keluarga ataupun rumah tangga di Madura ini mempunyai sapi untuk dipelihara, di mana sapi ini ya seperti yang tadi sudah saya jelaskan, ini dijadikan simpanan, dijadikan harta ataupun tabungan, yang mana jika ada event tertentu punya hajatan ini baru dijual. Nah, ada juga permasalahan sapi di Madura yang mana pakannya yang kurang, karena kita tahu sendiri Madura ini merupakan lahan kering, dan untuk pakan hijauan ini sangat kurang untuk sapi. Nah, contohnya saja itu di Pulau Sapudi, di mana Pulau Sapudi ini merupakan daerah untuk indukan sapi Madura, asli sapi Madura, yang mana ini biasanya kalau misalkan sedang musim kemarau, ini biasanya mengambil pakan itu dari luar daerah, yang mana untuk bisa memenuhi pakan dari sapi-sapi mereka. Nah, di sini ada rantai komoditas sapi di Madura, yang mana ada beberapa aktor yang mempengaruhi. Nah, kalian juga bisa lihat di mana ada 4 aktor, ada 4 aktor utama, kemudian ada aktor pendukung.
Untuk aktor pertama di mana ada peternak, di mana peternak ini merupakan aktor kunci yang mana melakukan aktivitas perawatan, pengemukan, kemudian pembelian bibit itu adalah dari peternak. Kemudian ada penyedia bakalan, di mana penyedia bakalan ini dia yang membeli indukan, kemudian seperti aktivitas inseminasi, kemudian aktivitas perawatan juga, kemudian apa pemberian pakan itu juga dilakukan oleh penyedia bakalan. Kemudian ada aktor pedagang, di mana pedagang ini yang melakukan pembelian sapi, kemudian penjualan, kemudian ada juga aktivitas transportasi yang mana dilakukan oleh pedagang. Kemudian aktor selanjutnya atau aktor keempat itu adalah jagal, di mana jagal ini adalah ya yang memotong daging sapi, di mana untuk aktivitas yang dilakukan itu ya pengolahan daging sapi, kemudian transportasi dan juga pemasaran. Nah, aktor lainnya itu apa saja? Ya seperti penyuluh, kemudian inseminator, penyedia pakan, penyedia obat-obatan, kemudian ada juga lembaga keuangan. Ini sebagai aktor yang mendukung dari rantai komoditas sapi di Madura. Nah, kalian sendiri yang mungkin berasal dari Madura ataupun, bukan berasal dari Madura tapi, mempunyai pengalaman dalam, beternak sapi, coba kalian bisa, sampaikan atau, ya sedikit ceritakan bagaimana pengalaman kalian dengan, eee, peternakan sapi atau sapi di sekitar kalian. Nah, jika kita bisa simpulkan ada beberapa isu dari komoditas pangan daging sapi, yang mana yang pertama itu adalah bagaimana cara Indonesia untuk bisa mengurangi impor daging sapi. Kemudian yang kedua, bagaimana masyarakat Indonesia di setiap lapisannya itu bisa menjangkau daging sapi, yaitu caranya dengan menurunkan harga daging sapi itu sendiri. Nah, maka pemerintahan Indonesia ini juga telah menetapkan beberapa program dan juga kebijakan untuk bisa memenuhi target tersebut, di mana Indonesia ini sudah mempunyai rencana untuk bisa swasembada daging sapi nasional di tahun 2045. Nah, keuntungannya apa jika Indonesia ini bisa swasembada daging sapi? Yang utama berarti pasokan dalam negeri ini bisa terpenuhi dari pasokan dalam negeri sendiri. Kemudian ada keuntungan tersendiri untuk Indonesia, nilai tambah dari daging sapi ini juga bertambah, kemudian adanya peningkatan kesejahteraan dari peternak, kemudian pastinya akan ada penyerapan tenaga kerja, kemudian dari harga masyarakat ini bisa menjangkau daging sapi tanpa harga yang tinggi, kemudian ya potensi dari ternak sapi di Indonesia yang meningkat. Itu adalah, beberapa keuntungan kalau Indonesia ini bisa swasembada daging sapi. Nah, ada beberapa program yang sudah diterapkan di Indonesia, yaitu salah satunya dengan intensifikasi ataupun ekstensifikasi. Kalau intensifikasi sendiri, ini kita tahu itu adalah pengoptimalan, jadi mengoptimalkan yang sudah ada, ya seperti pemberian pakan, kemudian pemberian, treatment ataupun ya makanan tambahan yang itu bisa bisa meningkatkan produktivitas ataupun, penggemukan sapi secara maksimal. Kemudian, eee, misalkan treatment yang lain untuk, dari aspek intensifikasi seperti, pengembalaan dari sapi, kemudian tidak hanya tidak hanya memberikan pakan hijauan, ada juga suplemen yang diberikan. Kalau misalkan dari segi ekstensifikasi, ini biasanya mengarah ke pemeliharaan yang tidak dikandangkan. Jadi, kalau misalkan kalian, eee, bisa searching bagaimana sih peternakan sapi di luar negeri, ya ini biasanya, sapi-sapi dibebas liarkan di padang rumput, yang mana ini sangat jauh berbeda dengan Indonesia yang hanya dikandangkan. Nah, kalau misalkan dari segi, pemeliharaan yang ekstensifikasi ini, itu diarahkan ke, eee,
pemeliharaan sapi atau pengembelaan sapi di lahan terbuka. Kemudian kalau misalkan dari strategi lainnya, jadi ada pemberian pengetahuan ataupun penyuluhan kepada peternak di mana harus bisa mengubah pola pikir peternak, yang mana dari usaha sambilan menjadi usaha serius, yang mana ya tidak hanya dijadikan sebagai simpanan ataupun harta, yang mana ketika butuh itu baru dijual, tapi juga harus diperjualbelikan secara serius. Jadi dalam rentang waktu misalkan 4 bulan atau 3 bulan itu dijual kembali, kemudian beli lagi, kemudian digemukkan dan dijual lagi. Nah, itu akan lebih produktif, jadi lebih mengarah ke usaha serius. Kemudian Indonesia sendiri karena ada beberapa hari besar yang mana itu juga membutuhkan permintaan dari daging sapi ini sangat melonjak, di mana untuk memenuhi kebutuhan Indonesia, ini Indonesia juga bekerja sama dengan beberapa perusahaan di mana ada PT Tanjung Unggul Mandiri dan juga ada PT Indoguna Utama. Di mana PT Tanjung Unggul Mandiri ini merupakan peternakan sapi yang cukup lumayan besar di Indonesia. Kemudian kalau yang Indoguna Utama ini adalah importir dari daging sapi, yang mana bukan hanya penyedia daging impor aja, tapi juga penyedia dari lokal juga, dari daging sapi lokal. Kemudian Indonesia sendiri ini juga menetapkan beberapa peraturan, yaitu ada Permentan tahun 2018 yaitu tentang korporasi petani. Untuk kalau peraturan ini tidak hanya tentang hewan ternak atau peternakan, tapi juga untuk petani lainnya. Nah, untuk peraturan dari RI ini tahun 2018 ini lebih mengarah ke kelembagaannya. Jadi ada petani yang mana itu dikelola oleh koperasi, yang mana untuk modal ini juga dikelola oleh koperasi. Kemudian ada kawasan pertanian yang mana itu dikembangkan, kemudian dikelola oleh petani itu sendiri, dan juga nanti hasilnya ini bisa langsung menuju konsumen, yang mana itu salah satu cara untuk bisa memutus dari rantai distribusi yang panjang. Nah, dari Permentan ini kemudian ada program desa sapi, di mana ada program 1000 desa sapi. Jadi untuk bisa mensukseskan swasembada ini juga, jadi ada beberapa daerah sentra yang mana menggunakan pendekatan korporasi petani, yaitu ada Lampung, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, NTB, dan juga NTT. Di mana ini ada 1000 desa ini mendapatkan bantuan dari pemerintah, yaitu bibit sapi, kemudian bangunannya, kemudian pakannya, kemudian sarana prasarana itu dibantu oleh pemerintah. Jadi kelompok tani ataupun petani-petani yang dikelola oleh koperasi tersebut ini disiapkan oleh pemerintah Indonesia, baik itu dari segi ilmu, kemudian sarana dan prasarananya itu disiapkan untuk bisa mendukung dari swasembada daging sapi di tahun 2045. Nah, ini adalah roadmap untuk kedaulatan pangan, di mana ya di sini ada beberapa program kerja yang dilakukan oleh BUMN dan juga swasta, di mana mengembangkan kawasan khusus untuk
pangan yang berasal dari ternak. Jadi ada beberapa program kerja yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian, yaitu seperti optimalisasi produksi dan juga populasi, kemudian penguatan kelembagaan, infrastruktur yang harus tersedia, kemudian ada investor yang bisa memenuhi sarana dan prasarana, kemudian ada regulasi juga yang mengikat. Nah, kemitraan dari kawasan ini juga itu dibantu oleh swasta dan juga BUMN, di mana ada peternak-peternak baik itu dari kecil, menengah, dan juga besar yang ikut tergabung. Nah, ini adalah gambaran lengkap dari dukungan dari BUMN dan juga swasta. Kalau untuk dari BUMN sendiri, ada dukungan seperti penyuluhan, kemudian ya lembaga pemerintahan, itu seperti perguruan tinggi, riset, kemudian pendampingan, pengawalan, kemudian ada juga adanya puskeswan yang itu bisa membantu pengoptimalan dari kawasan sentra peternakan. Kalau misalkan dari dukungan swasta, ya ini bisa dari asuransi, kemudian dan juga ada investor yang mana itu bisa berinvestasi di sana. Kalau misalkan dari segi sarana dan layanan pemasaran, ya ini berarti dari promosi, kemudian dari RPH-nya juga dari kabupaten ataupun kota dan juga provinsi yang mana itu mendukung adanya kawasan sentra peternakan ini. Nah, ini adalah Grain Design pengembangan sapi dengan target pada tahun 2045 Indonesia bisa swasembada daging sapi. Ini dimulai di tahun 2016. Jadi ada 5 tahap. Ada target yang pertama yaitu tahun 2022, 26, 35, yang terakhir itu di tahun 2045. Nah, untuk di tahun 2022 di sini ada target untuk swasembada, rintisan swasembada, yang mana populasi ini targetnya 23 juta, kemudian bisa ekspor daging sapi, kemudian peternak kecil ini bisa meningkat 75%. Kemudian di tahun 2026 ini bisa ekspor, di mana potensi ekspornya ini bisa mencapai 29.000 ton. Kemudian di tahun 2035 untuk ekspornya ini sudah ada pemantapan, yaitu untuk potensi ekspornya lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Nah, di tahun 2045 ini ditargetkan menjadi lumbung pangan Asia, yang mana potensi ekspornya lebih tinggi, kemudian untuk peternak kecil ataupun peternak besarnya ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya, dan juga Indonesia ini juga sudah bisa mandiri untuk daging sapi secara nasional, jadi tidak perlu impor kembali. Nah, ini adalah Grain Design untuk pengembangan sapi dengan target di tahun 2040. Nah, itu tadi penjelasan saya tentang agribisnis sapi potong. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.